Sobat Sehat, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya, Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita, Dokter 24. Masih semangat ya, masih sehat ya. Walaupun kita harus physical distancing seperti ini, tetap jangan mengurangi produktivitas dan tetap kreatif nih. Kayak seperti tim Dokter 24 ini kreatif banget loh. Pada kesempatan kali ini saya syuting sendirian, tetapi saya nggak sendirian, saya punya tamu istimewa nih. Saya kenalkan dulu ya. Beliau adalah apoteker Profesor Dr. Zulis Ikawati. Beliau adalah Ketua Program Studi Farmasi Klinik dari Fakultas Farmasi UGM yang sudah siap di seberang saya. Selamat sore Prof. Zulis. Selamat sore dokter, gimana kabarnya? Baik Prof, luar biasa. Prof gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap semangat walaupun dari rumah ya Prof ya? Udah mulai bosen sih dokter, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita harus jaga kesehatan, jaga Betul. jarak dulu sementara, tetapi Betul. jangan jauh hati. Iya, betul. Benar atau tidak ya Prof, mengkonsumsi suplemen yang mengandung echinacea dan propolis itu bisa memperparah kondisi pasien yang mengalami COVID-19 ini? Ya, memang beberapa waktu yang lalu sempat beredar di media sosial, oh jangan pakai produk yang mengandung echinacea atau Betul. propolis begitu. Ya. Katanya akan memperparah dari COVID-19. Ya, sebetulnya hal itu asalnya adalah dari penelitian-penelitian, mungkin sebetulnya penelitiannya preklinik atau hanya menggunakan sel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa echinacea ataupun propolis katanya meningkatkan sintesis atau sekresi dari sitokin yang namanya interleukin 6 ya atau interleukin 6. Di mana di dalam inflammatory response itu interleukin 6 termasuk adalah pro-inflamasi. Jadi pada orang-orang dengan severe COVID-19 itu ternyata istilahnya ada badai sitokin begitu yang melibatkan ada interleukin 6, ada TNF alpha. Berdasarkan penelitian secara preklinik menggunakan kultur sel, itu ditemukan katanya bisa meningkatkan sekresi interleukin 6 itu. Sehingga katanya oh ini akan memperparah. Betul. Tapi tunggu dulu ya, sebetulnya ini kan baru penelitian menggunakan kultur sel dan konteksnya berbeda. Selain itu kalau kita mencari penelitian yang lain, kita bisa menemukan yang sebaliknya begitu. Ya kadang-kadang ada juga saya menemukan, saya ikut searching juga tuh karena banyak pertanyaan kan. Saya menemukan juga justru sebaliknya, mengurangi atau menekan sekresi interleukin 6. Jadi kan nggak bisa juga kita mengambil kesimpulan, apalagi itu adalah pada kultur sel yang belum bisa langsung diekstrapolasikan kepada manusia. Selain itu, uji-uji klinik tentang propolis maupun tentang echinacea itu sebagian besar adalah menggunakan subjek yang tadi flu tadi atau selesma, common cold. Dan itu hasilnya pun juga belum definitif, artinya ada yang bagus, ada yang enggak begitu ya. Jadi kalau kita bilang istilahnya evidence-nya, scientific evidence-nya itu belum kuat. Tapi bukan berarti nggak boleh gitu ya. Jadi silakan aja, mungkin ada yang mendapatkan benefit dari itu. Dan kalau memang punya duit bisa beli, tapi kalau nggak harus juga begitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi silahkan kalau memang itu merasakan ada manfaatnya, tetapi juga tidak harus begitu ya. Jadi juga tidak berbahaya juga. Artinya itu belum bisa mengatakan bahwa itu kontraindikasi untuk COVID gitu. Kalau saran saya lebih digunakan pada saat mungkin kondisi pandemi ini kan memang pada parno nih, pada paranoid semua, takut gitu ya. Ya. Mungkin bisa aja digunakan sebagai penguat sistem imun, tetapi juga sekali lagi secara klinik memang belum ada rekomendasi kuat bahwa itu pasti meningkatkan. Jadi di samping itu boleh digunakan, tapi juga tetap harus menjaga tadi ya makanan sehat, menjaga jarak dan sebagainya yang sudah sering kita dengarkan untuk bagaimana caranya menghindari COVID-19 ini. Jadi kalau ada berita bahwa echinacea dan propolis itu bisa memperparah, itu masih sangat dini dan tidak bisa digeneralisasi. Betul. Saya kira ya, tidak bisa digeneralisasi. Berarti masih boleh dikonsumsi. Nah, kalau cara atau dosis konsumsi yang tepat itu misalnya Sobat Sehat, oke, saya masih punya echinacea dan propolis banyak. Sebenarnya sehari itu berapa kali, berapa sendok begitu, Prof? Sebetulnya kan dalam leaflet atau mungkin dalam biasanya masing-masing kemasan kan ada aturannya, kita ikuti saja. Hanya saja mungkin ada yang pernah menanyakan durasinya berapa lama sih kalau boleh pakai. Sebetulnya juga belum ada uji klinik yang menyebutkan efek jangka panjangnya, tetapi
para ahli kalau kita baca-baca mungkin menyarankan lebih baik tidak lebih dari 8 minggu untuk pemakaian jangka panjang. Jadi bukannya untuk terus-menerus begitu. Jadi karena juga mungkin walaupun belum tahu kan barangkali tetap ada efek. Nah, sehingga kalau bisa jangan terlalu lama juga. Berarti setelah 8 minggu dijeda dulu. Mungkin berhenti dulu. Kemudian minum lagi setelah jeda 2 minggu mungkin begitu ya, Prof. Sesuai ya? kebutuhan saja sebetulnya. Nah, demikian Sobat Sehat, semoga apa yang saya dan Prof. Zulis perbincangkan bisa menambah wawasan Sobat Sehat, sehingga Sobat Sehat tetap happy, tetap ikhlas di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya berdoa supaya pandemi ini lekas berlalu. Terima kasih, tetap sehat, salam sehat.